Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan bahas Manchester United yang kembali pada performanya di 2 pertandingan terakhir. MU berhasil menang dalam 2 laga terakhir. Versus West Ham, tim asuhan Ten Hag ini menang dengan skor telak 3-0. Rasmus Højlund lewat golnya menunjukkan ia punya potensi dengan menciptakan ruang tembak sendiri. Meski pada menit ke-30-an, West Ham memegang momentum pertandingan dengan lebih banyak menyerang. Namun Onana dan para pemain bertahan mampu menjaga gawangnya agar nggak kebobolan. Selanjutnya, Garnacho memantapkan kemenangan di Old Trafford lewat 2 golnya di menit 49 dari kemampuannya mencari ruang tembak dan melepas syuting walau memantul bek West Ham. Kemudian di menit 84 memanfaatkan high turnover atau perebutan bola di area pertahanan West Ham. Nah, penasaran dengan apa yang bikin MU bisa kembali ke performa dan menang? Let's go, kita bahas sama-sama. Sebagai tuan rumah, MU turun dengan formasi 4-2-3-1 menggunakan Casemiro serta Mainoo di posisi double pivot. Mereka menopang Bruno pada posisi nomor 10 di belakang trio lini depan Rashford, Garnacho serta Højlund. Di belakang, Lisandro berduet dengan Maguire, diapit fullback Shaw serta Dalot. Sementara West Ham turun dengan formasi yang sama 4-2-3-1. Jarrod Bowen yang naturalnya seorang winger musim ini banyak diplot sebagai striker, ditopang Ward-Prowse, Johnson serta Mo Kudus. Lalu di posisi double pivot diisi Soucek dan Alvarez. Salah satu kelemahan MU di musim ini ada di fase build up, terutama dari pemain belakang ke pemain tengah dan depan. Memang Ten Hag mendatangkan Onana yang bisa build up, tapi permasalahannya lawan sering membiarkan Onana memegang bola sehingga mereka bisa fokus menjaga pemain tengah dan depan MU. Dan Onana nggak mungkin bantu build up sampai ke depan seperti ini ketika lawan lebih memilih menunggu dengan medium block. Nah, di sini letak kelebihan Lisandro Martinez yang bisa membantu progresikan bola melewati blok medium lawan. Ketenangannya dalam bertahan sudah nggak diragukan lagi. Ini memudahkan MU regain possession atau merebut penguasaan, lalu melakukan bangun serangan. Hal ini juga yang terjadi pada gol pertama MU. Lisandro berperan dalam bertahan, lalu ia melancarkan serangan transisi. Bola long pass-nya memang diantisipasi, namun second ball dimenangkan Casemiro yang langsung melakukan counter press. Bola ini berhasil dikontrol Højlund yang segera balik badan dan melakukan aksi individu sebelum ceploskan bola dengan kaki lemahnya. Yap, gol pertama MU tadi berasal dari situasi serangan transisi cepat yang diawali counter press Casemiro. Ten Hag sendiri pernah berujar bahwa ingin menjadikan MU sebagai tim transisi tercepat di dunia, dan gol pertama tadi bisa jadi contoh bagaimana transisi itu dieksekusi dengan cepat. Sepak bola transisi inilah yang jadi proyeksi Ten Hag. Tentunya diawali dengan bertahan proaktif dan rebut bola secara agresif, lalu melancarkan serangan transisi. Namun eksekusinya harus tepat pula, yang mana pada klip ini gagal lantaran bobot umpan yang terlalu deras dan kurang akurat. Situasi seperti ini harus lebih banyak dihasilkan oleh MU, bertahan secara proaktif, lalu memenangkan bola untuk melakukan serangan transisi dengan cepat. Pada laga ini, MU hanya mencatatkan 3 high turnover, yang artinya masih kurang agresif dalam bertahan di area lawan. Memang, taktik Ten Hag dalam bertahan nampak lebih bermain medium block atau agresif di momen-momen tertentu saja. Pada statistik ketinggian garis pertahanan, MU berada di peringkat ke-13, alias sering juga bermain di garis pertahanan rendah. Hal ini pula yang membuat West Ham mampu mencatatkan shot atau tembakan yang lebih banyak daripada MU. Total ada 22 tembakan dari West Ham dibanding MU yang hanya 12 dengan XG yang juga lebih sedikit, yaitu 0,75 berbanding 1,40. Pun begitu, MU bermain cukup terorganisir di belakang. Terlihat mereka bertahan dengan shape 4-1-4-1. Dan saat Maguire keluar untuk melakukan marking, Casemiro akan menutup ruang yang akan diekspos oleh pemain yang dijaganya. Cara bertahan ini cukup efektif juga untuk meredam serangan overload West Ham di sayap.
Di sini Shaw dikeroyak dua pemain, sehingga Lisandro ikut membantu. Nah, ruang yang ditinggal Lisandro ini akan di-cover oleh Casemiro yang drop. Tentu cara bertahan ini masih membutuhkan koordinasi antar pemain yang akan sangat penting. Harus ada handover atau perpindahan tugas yang jelas, siapa yang harus pressing, siapa yang harus cover, agar MU nggak mudah bobol. Handover yang cepat seperti ini membutuhkan chemistry, yang juga jadi masalah karena MU kerap berganti-ganti pasangan back. Satu hal lagi yang membuat MU bisa melakukan build up hingga progresi ke depan adalah peran Diogo Dalot sebagai inverted fullback. Yap, ketika opsi umpan ke depan atau umpan progresi MU tertutup, Dalot inverted ke tengah untuk memberikan koneksi, membantu progresikan bola ke depan. Pergerakannya yang cukup mobile ini memudahkan pemain lain untuk melakukan koneksi seperti link up segitiga yang dilakukannya bersama Højlund ini. Dalot langsung menghadap gawang dan bisa lakukan switch untuk disorganisasi pertahanan West Ham. Gol kedua MU yang terjadi pada awal babak kedua juga dari proses yang sama. Switch untuk memindah serangan dan membuat pertahanan West Ham disorganisasi, serta ada pergerakan tanpa bola Dalot yang mengacaukan marking lawan untuk Garnacho. Memang gol ini hasil dari benturan back West Ham, namun jika kita lihat prosesnya, nampak taktik Ten Hag dieksekusi dengan baik oleh pemainnya. Setelah gol kedua ini, MU tampil solid dan terlihat build up-nya yang terkoneksi. Lagi-lagi diinisiasi Lisandro Martinez yang tenang ketika kena press dan berhasil melakukan kombinasi dengan Bruno serta Shaw. Rashford dengan kecepatannya berhasil lolos, namun sepakannya masih melebar. Pemain nomor punggung 10 ini memang harus lebih klinis dan efektif di depan gawang. Build up dan kombinasi umpan seperti tadi sangat penting ketika lawan nggak memberikan MU situasi transisi atau ketika full bertahan low block. Dan gol ketiga MU dihasilkan lagi lewat situasi transisi cepat atau quick transition. Gol ini diinisiasi McTominay yang masuk dan menggantikan posisi Bruno di belakang striker. Kemampuannya dalam merebut bola berhasil membuat situasi transisi yang dieksekusi dengan cepat. Umpan McTominay ke Garnacho nggak disia-siakan winger Argentina ini untuk mencetak gol keduanya, 3-0. Meski masih ada yang harus diperbaiki, penampilan MU pada laga ini merupakan sinyal positif kembalinya performa mereka setelah naik turun di awal musim. Namun sayang, Ten Hag harus kehilangan Lisandro yang mengalami cedera dan harus menepi kurang lebih 8 pekan. Padahal duetnya bersama Maguire di laga ini cukup meyakinkan. Ujian selanjutnya adalah bermain versus Aston Villa tanpa Lisandro. Ini juga jadi jawaban kenapa Shaw pernah dalam tanda kutip dipaksa mengisi pos bek kiri ini, lantaran Ten Hag memang butuh pemain yang punya ketenangan tinggi untuk inisiasi build up.